narasumber dan Ketua Bimroh RSI NU Demak. Yang terhormat Kak Nila Zulfa Khotijah selaku narasumber dari mahasiswa dari PGMI IAIN Kudus. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa ngaji online bersama KKN IKDR 51. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di hari Yaumul Qiyamah nanti. Ngaji online pada malam hari ini bertemakan tentang pencegahan COVID-19 sebagai upaya untuk menjaga kebersihan kita dalam perspektif kajian ulumul hadis. Untuk menyamaramakan ngaji online pada malam hari ini, di sini saya sudah mendatangkan pakar-pakar kita, orang-orang hebat kita dari mahasiswa IAIN Kudus dan Bapak Ustadz Muslih. Sebelum narasumber menyampaikan materinya, saya selaku moderator nama Riayatul Masurah, mahasiswa dari IAIN Kudus, akan memandu acara ngaji online bersama kami. Untuk itu, sebelum narasumber menyampaikan materinya, saya akan membacakan biodata dari beliau. Nama Nila Zulfa Khotijah. Tempat tanggal lahir Demak 14 April 2000. Agama Islam, status profesi mahasiswa IAIN Kudus. Moto Khairun Nas Anfa'uhum Linnas. Untuk itu saya persilahkan kepada Kak Nila untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kesesuaian antara protokol kesehatan dengan anjuran agama Islam untuk menjaga kebersihan. Salah satu upaya untuk kita mencegah penularan pandemi itu dengan cara menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, dan lockdown. Sebenarnya, sebelum adanya pandemi di Indonesia, Rasulullah pun telah memerintahkan kita akan hal-hal tersebut. Semua protokol kesehatan sebenarnya itu sesuai dan selaras dengan adanya anjuran agama Islam. Contohnya seperti kita untuk mencuci tangan. Rasulullah telah memerintahkan kita untuk rajin mencuci tangan, terutama ketika kita bangun dari tidur. Rasulullah menganjurkan kita untuk mencuci tangan. Karena apa? Kita itu tidak sadar ketika kita dalam tidur, ketika kita di dalam bawah alam sadar kita, di manakah posisi tangan kita itu tidak mengetahui. Dan lebih bagusnya kita itu cuci tangan. Dan sebelum tidur, alangkah baiknya kita berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, anjuran untuk lockdown. Sebenarnya kegiatan lockdown itu sudah ada sejak zamannya Rasulullah. Ketika Rasulullah mengalami suatu pandemi, beliau juga memerintahkan umat Islam untuk lockdown atau berdiam diri di daerah mereka masing-masing. Begitupun dengan Mbah Mun. Mbah Mun juga telah memerintahkan kita untuk apa? Untuk berdiam diri di dalam rumah sampai stok makanan kita habis. Itu bukti betapa pentingnya kita untuk berdiam diri. Apa yang dianjurkan pemerintah itu sudah sesuai dengan anjuran agama Islam. Ya kan? Betul apa betul? Betul. Yang ketiga, anjuran memakai masker. Banyak orang yang mempermasalahkan apakah boleh ketika kita sholat itu memakai masker. Nanti kita coba tanya kepada Pak Ustadz ya, bagaimana hukumnya. Kalau kalian bertanya kepada saya bagaimana hukumnya, itu bukan bidang saya. Nah, sebenarnya kalau saya membaca dari beberapa pendapat, hukum sholat memakai masker itu boleh sebenarnya, nggak masalah, nggak membatalkan sholat kita, tetap sah. Karena apa? Dengan masker itu menjadi salah satu kita untuk menjaga diri
bersabar dari penyakit. Tidak masalah juga kalau kita sholat, kita melakukan jaga jarak, tidak membatalkan sholat, tetap sah sholat kita. Nah, seperti itu. Sebenarnya apapun yang diperintahkan pemerintah juga selaras dan sesuai dengan anjuran agama Islam. Jadi kita semua itu tidak perlu khawatir. Apakah kita ketika kita menggunakan seperti hand sanitizer, apakah membatalkan sholat? Kan di situ ada alkoholnya. Boleh nggak dibawa untuk sholat? Apakah harus wudhu lagi untuk menghilangkan itu? Nah, nanti itu akan dibahas selanjutnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Nanti lebih jelasnya masalah hukum dan dalil-dalilnya akan dijelaskan oleh Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kak Nila Zulfa Khotijah. Saya mengambil kesimpulan bahwasanya Kak Nila ini sangat menarik ya, mengambil temanya tentang untuk menjaga kita kesehatan dari bangun tidur, dari apapun kegiatan kita. Dan juga ternyata pada masa pandemi ini ternyata itu sudah dikisahkan di dalam Islam zamannya Rasulullah, begitu ya Kak ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kepada narasumber yang kedua, kepada Bapak Ustadz Muslih SPDI, kami persilahkan. Sebelum beliau untuk menyajikan materinya, saya akan membacakan biodata dari beliau. Nama Bapak Ustadz Muslih SPDI, tempat tanggal lahir 24 April 1967, pendidikannya dari mulai SD, MTS, SMA, dan pendidikan S1-nya di Winsik Wonosobo. Alumni dari Pondok Lerboyo Kediri, Futuhiyah Meranggen, dan Ketuk Kediri. Dan sekarang beliau bekerja di Rumah Sakit NU Nahdlatul Ulama Demak. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Ustadz Muslih untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Atau para pemirsa yang sempat bergabung dengan kita, sebagaimana yang telah diutarakan oleh teman kita, adik kita dari mahasiswi IAIN Kudus, biasanya pada malam hari ini sesuai program mereka adalah ada acara ngaji online. Sengaja pada hari ini, pada malam hari ini, saya ingin mengkaji kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram itu adalah satu kitab tentang hadis. Kita tahu bahwasanya hadis adalah dasar kedua daripada Islam. Setelah Al-Quran, kemudian hadis. Di mana Bulughul Maram ini tema-temanya itu nanti adalah sesuai dengan tema yang ada di kitab-kitab fikih, baik dari kitab fikih yang paling kecil sampai kitab yang besar. Ada Safinatun Najah, ada Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Bab, semuanya isinya sama. Artinya urutan-urutannya dimulai dari bab Toharoh sebelum bab Ubudiyah. Ubudiyah nanti ada muamalah, ada mukanarah, ada jinayah, pasti dimulai dengan Toharoh. Kenapa kami ambil dari pelajaran pertama ini? Ya pasti dari Toharoh itu karena berkesinambungan dengan judul yang diambil, bahwasanya di musim pandemi ini, di musim wabah COVID-19 atau corona ini, kita dianjurkan oleh pemerintah untuk selalu menjaga diri, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan dengan berbagai cara. Diantaranya adalah dengan menjaga kebersihan, seperti yang tadi kita katakan tadi. Di dalam kitab-kitab fikih, atau yang kalau kita pegang pada malam hari ini adalah kitab Bulughul Maram tentang hadis, maka sebelum membicarakan tentang hal yang berkaitan dengan ibadah, muamalah dan lain sebagainya, dimulai dari kitab Toharoh, kitab bersuci. Di mana bersuci adalah salah satu syarat sahnya ibadah. Misalnya sholat, kalau tidak dalam kondisi suci, maka sholatnya tidak dianggap sah. Karena itu, sebelum membicarakan tentang sholat dan lain sebagainya, kitab ini membicarakan tentang bab Toharoh atau bersuci,
sesuai halnya dengan tema pada malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu yang ada yang ngaji lewat di rumahnya masing-masing bisa membuka kitab, kalau punya kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram itu yang saya pegang adalah kitab Ibanatul Ahkam, sarah daripada Bulughul Maram. Ada lagi sarahnya yaitu kitab Subulus Salam yang memang agak besar, ini 2 jilid, Subulus Salam 2 jilid. Langsung saja untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu atau pemirsa atau adik-adik yang ada di sini ya, hadir in maupun hadir out yang ada di rumahnya masing-masing, mari kita mulai pengajian ini dengan membuka kitab yang ada di rumah. Namun sebelumnya marilah kita hadiah Fatihah kepada pengarang kitab ini, yaitu As-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau seorang alim alama, banyak sekali karangannya sehingga kurang lebih ada 150 karangan kitab, di antaranya adalah kitab ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Membaca Fatihah perlu diketahui itu adalah merupakan ciri khas pendidikan di pesantren. Sebelum kita mempelajari kitab atau karangan-karangan atau buku dari orang yang punya, maka terlebih dahulu kita hadiah Fatihah kepada mereka. Mudah-mudahan kita dengan mempelajari ini mendapatkan berkah ilmu dari mereka. Amin. Babu ahkam ilmiah. Ini ngajinya ala pesantren ya. Utawi kibab nerangake piro-piro hukumi banyu. Miyah itu jamak, kata jamak daripada mak. Mak itu artinya air. Bab menceritakan tentang atau membicarakan tentang hukum-hukumnya air. Kenapa harus air? Karena air adalah salah satu alat untuk bersuci. Miyah itu jamak daripada mak. Sebagaimana kita orang Demak itu bisa, Demak itu li dari kata-kata lima. Li itu artinya as-sahib, yang mempunyai. Lima berarti yang mempunyai air. Kenapa orang Demak dikatakan lima? Karena ceritanya dulu kalau pas musim penghujan, musim itu pasti banyak air sehingga banjir ada di mana. Seperti yang tempat kita yang kita duduki ini biasa kalau pas musim banjir pasti kebanjiran. Nah, sini dikatakan itu sekadar saja. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri, tinggal masalah segoro. Jadi hadis ini menceritakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan laut. Wa at-tahuru ma'u al-khillu maintatuhu. Dawuh Nabi, wa utawi al-bahar atau laut atau segoro iku at-tahuru kang suci tur nuciake apa ma'u banyune al-bahar. Al-khillu tur kang halal apa maintatuhu batange bahar. Akhrajahu ngetokake hadis sapa al-arba'ati Imam Papat wa Ibnu Abi Syaibah. Wallahu dari hadis iku lawu kedue Ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi wa rawahu lan nyetake hadis sapa Malikun Imam Malik wa Syafi'i wa Imam Syafi'i wa Ahmad lan Ahmad. Arti daripada hadis ini adalah bahwa air laut itu suci mensucikan. Al-hillu maitatuhu dan halal bantainya. Kenapa Rasulullah bersabda seperti ini? Hadis itu nanti pasti ada atau enggak semuanya. Kadang ada asbabul wurud. Kenapa Nabi sampai bersabda seperti ini? Ada kejadian. Sebagaimana kalau Al-Quran itu istilahnya adalah asbabun nuzul. Kalau hadis asbabul wurud. Ceritanya pada suatu saat para sahabat itu sedang berlayar untuk mencari buruan. Kalau di laut berarti mencari ikan. Ya Rasulullah, mereka bersabda atau mereka matur pada kanjeng Nabi, inna narkabu al-bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' faida tawaddu nabihi atisna akan apa lebih? Ya Rasul, artinya arti bebasnya, ya Rasulullah, kami sedang berlayar di laut untuk berburu ikan.
sementara kami membawa bekal sedikit untuk air minum. Pas pada saat itu kita juga perlu harus sholat. Pertanyaannya, apakah kita boleh wudhu dengan menggunakan air laut? Para sebagian sahabat bertanya seperti itu pada Rasulullah. Kemudian kanjeng Nabi langsung bersabda, huwa at-tahuru ma'hu al-khillu maitatuhu. Laut itu airnya suci dan mensucikan. Beda antara suci dengan mensucikan, beda, karena dalam ilmu fikih itu istilah air itu nanti bisa dibagi menjadi 4. Ada tohir, mutohir, atau istilahnya disebut air mutlak, air yang bisa digunakan untuk apa saja, bersuci, dikonsumsi atau yang lain. Kemudian ada air yang tohir tapi hoiru mutlak, suci tapi tidak mensucikan. Seperti apa misalnya? Air kelapa, air teh. Kalau aqua suci mensucikan, itu namanya air mutlak, boleh dibuat wudhu aqua. Tapi kalau teh botol tidak boleh dibuat minum, boleh diminum tapi tidak boleh dibuat wudhu atau menggunakan hadas atau najis. Karena apa? Sudah bercampur dengan sesuatu yang lain, sehingga tidak mutlak lagi, sehingga dikatakan tohir mutohir. Kalau di sini hadis ini at-tohur artinya tohir mutohir. Air laut itu apapun yang terjadi tetap suci mensucikan. Kenapa para sahabat bertanya seperti itu? Karena mereka punya anggapan bahwa air laut itu kan rasanya asin. Kemudian mungkin baunya juga kurang enak. Berbeda dengan air-air yang bisa digunakan mereka untuk bersuci. Akhirnya mereka ragu. Kemudian bertanya pada Rasulullah, apakah air laut itu bisa digunakan untuk menghilangkan hadas atau berwudu? Nah, dijawab oleh Rasulullah seperti itu. Pertanyaannya cuma satu sebenarnya, apakah boleh kita wudu dengan memakai air laut? Tapi karena seorang Rasul, maka kanjeng Nabi tidak cukup dengan menjawab satu jawaban saja sebagaimana pertanyaannya. Seandainya Nabi menjawab dengan pertanyaan sesuai pertanyaan, tidak salah. Tapi apa jawabannya justru akan lebih komplit. Ini memberi gambaran bahwasanya sebenarnya yang perlu ditanyakan bukan itu saja. Secara tidak langsung Rasulullah memberi pengajaran kepada para sahabat yang bertanya itu, bahwa sebenarnya ada sesuatu yang lebih penting lagi yang perlu ditanyakan. Apa yang ada di laut itu? Ada air, ada penghuni air, yaitu hewan-hewan atau binatang yang hidup di dalam air itu. Akhirnya biar dia enggak banyak pertanyaan atau sekali jawab, tapi dapat beberapa hukum, maka Nabi juga mengikuti al-khillu maitatuhu. Nah, Islam sangat menganjurkan sekali pada umatnya untuk selalu membersihkan diri. Sebagaimana itu tadi disampaikan oleh Mbak Nila, ya, bahwasanya Rasulullah mengajarkan pada kita, idza staiqadha ahadukum minan naum fa afri ayata dan seterusnya. Jika kalian bangun tidur, maka jangan kau sentuh air yang ada di dalam kolam itu. Misalnya kolamnya sedikit, tapi basuhlah dulu tanganmu sebelum kamu masukkan ke dalam kolam. Kenapa? Jangan-jangan tangan kita itu tadi malam gerilya kemana-mana, ya kan? Pegang-pegang sesuatu yang sebenarnya kotor. Nah, itu kan begitu bangun langsung diajari Rasulullah untuk mensucikan diri. Artinya apa? Islam sangat peduli sekali terhadap kebersihan. Pas. Jadi seandainya pemerintah pada saat ini menganjurkan rakyatnya untuk selalu mencuci tangan pada setiap saat, habis menyentuh apa-apa saja yang sekiranya ada sesuatunya, maka ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian al-khillu maitatuhu, yang dan lautan itu halal bangkainya. Bangkai adalah sesuatu atau binatang yang mati tanpa disembelih atau disembelih namun tidak sesuai dengan aturan syara. Aturan syara itu gimana? Yang memotong lehernya, tenggorokan, marik dan hulkum, tempat keluar masuknya nafas dan tempat masuknya makanan itu harus terpotong. Misalnya kita potong ayam tapi lewat belakangnya, nggak sampai ke sini, sah nggak? Itu namanya nyembelih nggak? Ya nyembelih tapi tidak syar'i. Atau yang menyembelih bukan orang
Islam, tapi nggak memenuhi syarat, maka itu dianggap bangkai. Atau ada yang punya cara nggak dipotong dengan pisau, tapi ditekuk lehernya. Jadi ini kalau ditekuk itu artinya apa? Darahnya bisa membengkak, nggak keluar, justru dagingnya malah lezat. Nah, ini juga tidak sesuai dengan aturan syariat, maka binatang yang mati seperti itu dianggap bangkai. Lah, bangkai apapun yang ada di laut itu hukumnya adalah halal. Apa saja yang ada di laut, misalnya iwak teri atau iwak hiu yang sangat besar itu mati atau bangkai tanpa disembelih, masa ikan disembelih, maka halal. Bahkan binatang-binatang yang lain lah itu juga halal. Tadi apa pertanyaannya? Misalnya ada anjing laut, anjing tapi di laut, anjing yang hanya bisa hidup di dalam air, apa hukumnya, halal atau haram? Anjing laut itu sebenarnya hanya istilah anjing saja, tapi sebenarnya bentuknya kan tidak seperti anjing kan ya. Kalau anjing di darat itu kan ada kakinya, ada macam-macam, tapi kalau yang di anjing laut itu kan nggak ada kakinya, dan kayaknya bentuknya nggak mirip, tapi karena orang istilahnya menamai dengan anjing laut, maka tetap namanya anjing laut, tapi hukumnya halal. Karena apa? Anjing laut adalah termasuk mamalia, binatang yang hanya bisa hidup di satu alam, yaitu di dalam air. Dan sehingga Imam Syafi'i mengatakan binatang yang hanya bisa hidup di dalam alam, satu alam saja, di air saja, maka semuanya dianggap halal, bangkainya tanpa disembelih. Tapi kalau yang bisa hidup di dua alam seperti apa? Buaya misalnya, maka ya haram. Al-hillu maitatuhu. Jadi hadis yang sangat pendek ini, at-tahuru ma'u al-hillu maitatuhu, ini sebenarnya memberi banyak pelajaran ya. Dari situ tadi kan ceritanya kan ada seorang sahabat yang bertanya kepada Kanjeng Nabi tentang hukum air laut. Nah dari situ biasanya bisa diambil gambaran, yutlaku mimman jahila syai'an ayas ala anhu ahlal ilmi. Kalau orang itu memang nggak tahu, maka hendaknya bertanya pada orang yang tahu. Ayatnya apa itu? Al-Qur'annya perintah untuk bertanya pada orang yang tahu. Ya, ini kan tarbiyah kan. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah pada ahli zikri. Terus mananya ahli Quran, tapi ahli ilmu yang ngerti lah. Bertanyalah kepada orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Nah, ini sahabat ini juga mempraktekkan ayat itu. Dan tidak cuma Pak sahabat itu, kita juga dianjurkan seperti itu. Kalau memang tidak tahu, tanyalah. Malu bertanya sesat di jalan. Dari hadis ini juga bisa kita ambil pelajaran jawazu rukubil bahri li ghairi ta'atin li anna sa'ila inna marqibahu li said. Boleh berlayar, naik numpak mengendarai perahu atau kapal li ghairi ta'atin, bukan urusan taat, bukan karena ingin haji dan terusnya enggak, tapi urusannya kalau di sini sesuatu yang jelas, yaitu untuk berburu sebenarnya sahabat ini, untuk mencari ikan. Khauful aksi yubihu tarkastima'il ma'i al-mu'addi lis-surbi fi taharah li iqrari rasul as-sa'ila ala mukhafadati alaihi wa adabit tatawlibi. Dari hadis ini juga bisa kita ambil kesimpulan, kefahaman bahwa karena khawatir haus saja itu memperbolehkan seseorang untuk tidak wudu dengan menggunakan air. Misalnya kita hanya punya bekal sedikit, bawa air sedikit. Kalau kita nggak sedang di lautan ya, kalau tadi kan di lautan, kalau nggak memakai nggak wudu dengan air yang biasa kita konsumsi, kemudian kan jalan keluarnya untuk mengambil air laut. Tapi kalau kita sedang bepergian di hutan misalnya, kemudian kehabisan bekal, cuman ada satu botol aqua, apakah untuk kita air itu untuk kita buat wudu? Enggak kan? Justru untuk menyelamatkan kita, air itu tetap kita minum, kemudian kita wudu dengan cara yang lain, misalnya dengan tayamum. Boleh meninggalkan sesuatu yang tadinya wajib karena alasan haus tadi. Ma'ul bahri thahirun yarfa'ul hadas wa yuzil hadas al-khabas. Dari hadis ini juga bisa kita ambil pelajaran
bahwa air laut itu suci, mensucikan, yang bisa menghilangkan hadas dan bisa menghilangkan najis. Terus al-hillu maitatuhu as-samak la yahtaju ila zakatin ya nasari akhalla maitatahu wa mislahu baqi hayawanil ma. Hadis ini juga memberi pelajaran pada kita bahwa ikan laut atau ikan yang ada di dalam atau binatang yang hidup hanya di dalam air itu tidak butuh untuk disembelih. Artinya kalau nggak disembelih berarti kan bangkai kan? Karena apa? Karena syariat telah menghalalkan bangkai yang ada di dalam laut saja, dan semua hewan-hewan yang ada di laut itu tadi, itu seperti tadi, semua binatang yang hanya bisa hidup di dalam air, maka bangkainya dianggap halal. Hadis ini juga memberi pelajaran jawazul jawab bi aksara minas soal tatmiman lil faidati wa ifadatan lil ilmi wa mas'uli anhu. Hadis ini tadi sahabat tadi bertanya ke Nabi, apakah kita boleh wudu dengan menggunakan air laut? Pertanyaannya kan cuma itu saja. Terus dijawab Nabi dengan jawaban lebih dari itu. Air laut itu suci, mensucikan, dan bangkainya halal. Nah, ini berarti boleh kita memberi jawaban melebihi dari pertanyaan yang diharapkan, yang diajukan. Ya, misalnya sampai besok jadi apa itu? Jadi guru ya, ini nanti kan ke guru ya. Jadi ini kan, misalnya ada muridnya satu pertanyaan, bolehlah kalau ingin tahu dijawab dengan jawaban yang lebih banyak dari satu atau yang lebih penting dari yang semestinya harus ditanyakan. Mungkin kan anak-anak takoi sing nggak bermutu ya, kemudian kita alihkan pada sesuatu yang lebih penting. Masih ada waktu? Kita lanjutkan pada hadis yang kedua atau dianggap cukup? Lanjut ya Pak. Ya, hadis yang kedua ya. Ya kalau tapi ya isinya antara hadis pertama dan kedua mestinya masih berhubungan ya. Karena apa? Nanti satu bab itu kan terdiri dari beberapa hadis. Hadis yang kedua, an Nabi Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjihu syai'un. Innal ma'a sa'tanun banyu iku tahurun kang suci tur nuciake, la yunajjisu ora najisake ing alma apa syai'un suci. Akhrajahu as-salasa wa sahahahu Ahmad. Intinya Rasulullah bersabda bahwa air itu, hukum aslinya air itu adalah suci, mensucikan, la yunajjisu syai'un, yang tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun, itu hukum asalnya. Jadi itu tadi sebagaimana tadi saya katakan bahwa akhirnya para fuqaha ahli ilmu fikih itu membagi air itu menjadi 4 bagian: suci, mensucikan, suci tidak mensucikan, suci mensucikan tapi makruh, ada air yang mutanajis. Sehingga itu tadi asalnya suci malah jadi najis karena apa? Karena kejatuhan benda yang najis. Hadis ini adalah hadis yang sangat umum karena nanti ada hadis yang mentaksis hadis ini. Kalau di sini kan cuma air itu suci, mensucikan, dan tidak akan dinajiskan oleh suatu apapun. Sekarang kalau nanti di belakangnya kalau kita pelajari nanti ada dari Nabi bahwa sesuatu itu, air itu akan menjadi najis kalau bercampur dengan sesuatu yang najis dan bisa merubah. Tapi kalau hadis yang ini memang cukup untuk sesuatu yang sangat umum. Tapi kalau kita lihat syarahnya, yang dimaksud ini sini adalah al-maksud malam yatahoyar. Air itu tidak akan menjadi najis selama tidak berubah sifatnya. Sifat air itu apa? Warnanya, baunya, dan rasanya. Misalnya kita air di sungai itu yang mengalir banyak itu, kemudian tiba-tiba ada apa itu, ada benda dari sana saat itu mengalir berbamping terlalu banyak. Kalau sampai air itu berbau bangkai, maka yang menjadi najis karena telah berubah salah satu daripada sifat itu. Nah, para ulama fikih membagi air itu ada air kolil, air sedikit, ada air kasir, air
banyak. Berapa batasnya? Kalau kita pakai ukuran kita, kira-kira kalau air dianggap air banyak itu air yang sudah berukuran, kalau istilahnya kulatain 2 kolah. Kolah itu ukurannya orang sana, tapi kolah itu kita buat bahasa kita 1 kolah 2 kolah ya. 2 kolah itu air banyak, maksudnya adalah air yang kalau pakai sentimeter itu berarti kurang lebih 60 cm persegi. Kok ada wadah yang luasnya seperti itu, maka dianggap air banyak. Kalau airnya banyak, kejatuhan najis, maka dilihat hukumnya itu ya, apakah air itu berubah atau tidak. Kalau berubah, maka airnya menjadi mutanajis. Kalau tidak berubah, maka menjadi tetap air suci. Misalnya 1 kolah, masih 1 kolah yang besar itu ya, kejatuhan tolak cecak misalnya, kan nggak berubah kan? Tapi kan kamu yakin bahwa tadi ada najis yang masuk ke situ, tapi nggak berubah, tetap suci. Tapi kalau 1 ember kecil kemudian kejatuhan tolak cecak misalnya, ini berubah nggak? Ya enggak. 1 ember kejatuhan tolak cecak nggak berubah kan? Enggak. Tapi karena airnya sedikit, maka dihukumi mutanajis. Ya, itu bedanya. Jadi itu tadi nanti ada hadis yang mentaksis hadis yang sangat umum ini ya. Artinya apa? Kalau ada air kok kejatuhan najis, dilihat airnya banyak atau sedikit. Kalau banyak kok berubah, maka menjadi najis. Kalau tidak berubah, tetap suci. Kalau airnya sedikit, itu tadi ukurannya, baik berubah maupun tidak, kok yakin kejatuhan najis, maka menjadi najis. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Di sini ada yang mau ditanyakan dari Mbak Firda Fikri. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Bagaimana hukum menggunakan hand sanitizer ketika akan sholat? Pertanyaan seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang kedua dari Priscilia Febri, bagaimana hukum sholat menggunakan masker? Ya. Bagaimana hukumnya menggunakan hand sanitizer sebelum melakukan sholat? Itu sekarang kan memang dianjurkan ya. Iya. Karena mungkin kita berangkat ke masjid, bersentuhan dengan teman, kita mungkin pegang sana, pegang sini, salam dan seterusnya, dianjurkan pada musim seperti ini untuk selalu cuci tangan dengan hand sanitizer. Nah, hand sanitizer itu kan campuran dari termasuk ada alkohol gitu ya. Untuk alkohol itu para ulama berbeda pendapat. Biasa soal urusan fikih itu memang banyak sekali pendapat, tapi dari masing-masing itu ijtihadnya kita bisa mengikuti. Kita ikuti saja pendapat yang mengatakan bahwa alkohol itu ada. Memang kalau di India katanya itu, kalau di India alkohol itu juga dari kotoran sapi katanya, entah dengan cara disuling atau gimana ya, kemudian bisa menjadi alkohol. Kalau di Indonesia ya terbuat dari bahan-bahan yang memang alami, dari akar-akaran atau apanya itu, getahnya atau apa pun tidak ada, dari tebu atau apa, diolah menjadi satu sehingga menjadi bahan alkohol yang memang sifatnya bisa memabukkan. Nah, kalau sesuatu yang memabukkan kan najis ya kan? Iya. Dan haram. Nah, padanya seperti itu. Namun untuk urusan ini tadi, di samping untuk itu kan jaga-jaga, berarti kan berobat kan, lebih baik berjaga-jaga daripada mengobati kan. Nah, daripada kita nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, la dororo wala diroro, jangan sampai kita menjerumuskan diri pada kehancuran, kerusakan, sakit, atau merugikan pada orang lain. Termasuk itu tadi caranya. Maka ulama berpendapat dimakfu. Walaupun ada mengatakan bahkan suci, karena apa? Itu najisnya itu bukan khisian. Beda misalnya kotoran kambing gitu kan, jelas najis. Nah, itu tadi akhirnya ya monggo lah kita tetap memakai, itu enggak masalah. Banyak sekali ulama yang berpendapat itu tetap suci, atau bahkan ada yang berpendapat najis hanya saja makfu, tetap diampuni, atau bahkan ada yang mengatakan tidak najis. Lihat situasi dan kondisi. Mungkin seperti itu ya Pak. Ya, ada yang pakai ukuran berapa kadar alkoholnya itu. Karena alkohol kan ya banyak sekali manfaatnya, walaupun kok itu ya makan banyak lagi tadi, tapi kan untuk apa saja digunakan alkohol. Jadi tetap boleh saja.
Yang kedua, pertanyaan dari Priscilla Febri, bagaimana hukum sholat menggunakan masker? sholat menggunakan masker ya boleh-boleh saja, boleh sah ya. Kenapa? Itu kan misalnya kalau auratnya perempuan pada waktu sholat adalah semua anggota badan kecuali wajah dan Telapak tangan. tapi walaupun nggak aurat itu, walaupun nggak aurat tapi ditutupi kan nggak ada masalah ya kan? Jadi Itu tadi yang wajibnya kan ditulis mengecuali, tapi bukan yang terus dilarang atau enggak. Yang harus kita buka ketika sujud itu adalah jidat atau batok kan. Yang harus kita tempelkan ke ke tempat sujud itu batok kita, bukan hidung kita, bukan bibir kita yang tapi kita kadang gunakan masker. kalau kita sujud itu biasanya hidung sama ini juga nempel, Pak. Ya bagus tuh. Tapi kan nggak harus loh. Pada saat sujud kita diharuskan untuk meletakkan 7 tulang. 7 tulang itu pertama apa? Jidat, kemudian 2 tangan, 2 tapak tangan ini, kemudian 2 lutut, kemudian 2 ujung kaki, jari-jari kaki itu kita dipancal no, istilahnya kalau sujud jadi cuman harus gini. Nah itu 7 tulang, tidak termasuk hidung. Kalau kita maskeran memang hidung yang kita tutupi ya. Iya. Enggak patoknya. Iya. Nah, jadi artinya apa? Tetap sah sholatnya. Misalkan badoknya enggak tertutup sehingga badok itu bisa menyentuh ke lantai. Gitu. Saya simpulkan pertanyaan dari kedua para audien tadi ya, bahwasanya bagaimana hukum menggunakan hand sanitizer ketika akan sholat. Jadi diperbolehkan, hukumnya diperbolehkan menunggu situasi dan kondisinya. Dan pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana hukum sholat menggunakan masker. Jadi di sini itu boleh-boleh saja kita sholat memakai masker, itu boleh-boleh saja, karena yang kita tuju itu hanya satu, jidat kita ini menempel di dalam sujud kita, begitu ya Pak. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya cukupkan ngaji online pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Muslih dan Kak Nila yang telah mengisi ngaji online pada malam hari ini. Dan saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih kepada para audien yang telah mengikuti ngaji online bersama KKN IKDR Posko 51. Jangan lupa untuk terus ikuti kegiatan KKN IKDR Posko 51 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.